wabarakatuh. Saya Nisa Hasanah, NIM M062082. Pada praktikum farmasetika 2 ini, saya akan melakukan percobaan membuat obat dalam bentuk sediaan kapsul. Bahan yang diresapkan dalam percobaan ini adalah aminofilin 787,5 mg, lalu ada prednison sebanyak 9 tablet atau setara dengan 702 mg. Selanjutnya ada bahan luminal dengan bobot 540 mg, lalu ada efedrin HCl dengan bobot 440 mg, dan yang terakhir ada sakarum lactis dengan bobot 2305 mg. Adapun alat yang digunakan yaitu mortir stamper untuk menggerus bahan-bahan supaya lebih homogen. Lalu selanjutnya ada 9 buah cangkang kapsul, lalu ada etiket obat untuk informasi terkait obat tersebut. Lalu yang terakhir ada lap yang digunakan untuk membersihkan sediaan kapsul ketika sudah jadi. Langkah kerja yang pertama adalah kita memasukkan bahan-bahan yang diresepkan ke dalam mortir. Untuk bahan yang pertama ada bahan prednison dengan bobot 702 mg, kita masukkan ke dalam mortir. Lalu setelah itu kita aduk hingga homogen. Setelah bahan prednison tercampur homogen, kita tambahkan bahan luminal dengan bobot 540 mg ke dalam mortir, lalu kita aduk kedua bahan tersebut hingga homogen. Untuk mempermudah pengadukan agar dihasilkan campuran yang homogen, kita dapat menggunakan sudik untuk meratakan bahan-bahan yang berada di tepi dinding mortir untuk diratakan ke tengah. Setelah campuran tercampur homogen, kita tambahkan bahan efedrin HCl dengan bobot 440 mg ke dalam mortir. Setelah itu, campuran diaduk hingga homogen. Selanjutnya kita tambahkan bahan aminofilin dengan bobot 787,5 mg ke dalam mortir, lalu kita aduk campuran tersebut hingga homogen. Homogenitas bahan tersebut dapat dilihat dengan tercampurnya atau menyatunya warna dari kedua bahan yang berbeda, di mana bahan aminofilin memiliki warna yang sedikit lebih kuning, sedangkan campuran yang sebelumnya berwarna putih. Setelah seluruh bahan aktif tercampur homogen, langkah selanjutnya adalah menambahkan bahan tambahan berupa sakarum lactis sebanyak 2305 mg sebagai pengisi dari kapsul. Kemudian bahan-bahan tersebut diaduk hingga homogen dengan tercampurnya seluruh warna pada tiap bahan tersebut menjadi satu warna.
Selanjutnya, seluruh bahan diratakan ke tengah menggunakan sudip untuk mempermudah pengeluaran bahan dari mortir. Setelah pencampuran bahan telah homogen, didapatkan serbuk sebagai berikut untuk pengisi dalam cangkang kapsul. Lalu serbuk tersebut kita tuangkan ke dalam kertas dengan menggunakan sudip. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan cangkang kapsul yang akan digunakan dengan jumlah sesuai dengan permintaan dalam resep. Dalam praktikum ini, jumlah cangkang kapsul yang dimintakan dalam resep adalah sebanyak 9 buah cangkang kapsul. Kemudian, cangkang kapsul tersebut dipisahkan antara tutup kapsul dengan badan kapsul. Setelah tutup dan badan kapsul terpisah, selanjutnya dilakukan penyusunan terhadap badan kapsul dengan menggunakan bantuan kertas untuk mempermudah pengisian serbuk ke dalam cangkang kapsul. Penyusunan badan kapsul tersebut diusahakan dapat disusun dengan rapat. Selanjutnya, bahan yang telah diserbukkan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Untuk memastikan tidak adanya rongga udara di dalam cangkang kapsul, pada saat pengisian tersebut, cangkang kapsul dapat diketuk-ketukkan agar cangkang kapsul dapat terisi penuh dengan baik. Setelah cangkang kapsul terisi penuh, langkah selanjutnya adalah penutupan cangkang kapsul.
cangkang kapsul ditutup oleh tutup kapsul, selanjutnya kapsul tersebut ditekan untuk memastikan bahwa kapsul telah terkunci, sehingga obat dalam kapsul tidak dapat keluar. Setelah sediaan kapsul telah jadi, kapsul dibersihkan menggunakan lap untuk membersihkan sisa bahan yang mungkin menempel pada dinding luar cangkang kapsul. Setelah seluruh kapsul dibersihkan, kapsul tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah diberi etiket berwarna putih pada luar plastik klip tersebut. Etiket berisi informasi apotek, nama pasien, bahan pada obat, aturan pakai berupa 3 kali sehari bila perlu, jumlah obat sebanyak 9 kapsul, dan BUD.